Kalau misalnya yang saya rasain atau dari yang sudah saya ikutin kelasnya untuk online-nya ini cukup bagus. Nah, cuman kebetulan yang di Bang Penin ini kita kan yang seperti saya pernah jalani itu jam lecture-nya itu atau online-nya itu menurut saya terlalu panjang. Dan tidak ada sebenarnya saya tidak tahu kelasnya itu berapa lama untuk durasi online lecture-nya. Jadi saya pribadi melihat mungkin dari situ misalnya bisa lebih baik kalau misalnya dia ada waktunya dikasih tahu kita durasinya berapa lama. Terus kalau untuk materinya ya saya merasa sih akan kebantu untuk nanti di tempat kerja ya. Kalau misalnya dibandingin e-learning yang lain, mungkin kalau e-learning yang lain kan yang saya pernah pelajari kan paling cuma dapatnya dari YouTube. Ketika saya ada mau belajar sesuatu, saya kan lihat dari situ. Tapi kalau kayak kelas khusus yang seperti dari IEM ini, terus terang kan memang belum pernah. Kalau secara overall, saya cuma pas ikutin e-learning ini, saya lebih saranin kalau bisa saya tidak perlu men-touch screen-nya untuk materi-materi berikutnya. Karena tepatnya ya, gimana? jadi gini kan di setiap materi yang saya belajar di online e-learning yang di tempat IEM ini kan dia ketika dalam menjelaskan sesuatu dia dalam satu konteks itu gak berapa lama, paling cuma 5-10 menit dia udah selesai, terus dia ada keluar summary-nya. Setelah dari situ kita harus pencet next gitu loh. Nah, karena kebetulan saya juga tidak memiliki fasilitas seperti laptop dan saya kan pakainya handphone, sehingga saya agak terkendala untuk pencet-pencet seperti itu gitu loh. Jadi saya agak merasa terganggu. Karena sebenarnya kan saya bisa tahu kapan saya tiba-tiba saya ada urgent ada ini, saya bisa berhenti sendiri kan sebenarnya. Sebenarnya di awal itu saya kan mungkin nggak ikutin pendahuluannya. Di pendahuluannya kan mungkin ada jelasin dia punya cara pemakaian online ini. Saya sempat berapa lama durasi itu saya lihat kenapa ini ada backgroundnya ada musik gitu loh. Ternyata bisa dimatiin. Nah mungkin itu karena saya kurang perhatiin aja sih. Cuman saya rasa sebenarnya musik itu mungkin agak mengganggu kalau untuk saya ya. Ketika ikut online lebih baik sih tidak usah ketika Pak Oni lagi memberikan ini materi, menurut saya itu lebih baik tidak nyala sama sekali. Jadi nggak usah ada pilihan gitu loh. Kalau untuk e-learningnya itu sebenarnya ya itu bisa gampang dimengerti. Cuman yang seperti saya bilang cuma kendala di durasinya aja Pak. Menurut saya tuh kita tidak tahu berapa lama sehingga kita tidak bisa memilah-milah kapan saya bisa setting. Saya nontonnya ini sebagian nanti di jam ini, nanti di jam ini. Dan kebetulan training ini kita berbarengan dengan sambil saya kerja di kantor. Jadi sometimes kita mau selesain tapi nanti kan ada jam tertentu kita udah ada jam meeting. Nah memang kan itu nanti bisa di pause. Cuman alangkah baiknya dia bisa ada durasinya kasih tahu di depan. Ini video ini tuh 2,5 jam. Oke, jadi ya kalau untuk yang online lecture-nya ya, sebenarnya saya pribadi sih lebih banyak pertanyaan Pak ketika online lecture. Cuman pas saya ikutin ini saya melihat mungkin dari penjelasan Pak Oni atau dari Pak Hartanto itu kan cukup panjang sehingga untuk saya sebagai peserta saya ada banyak pertanyaan mau saya tanya tapi tidak ada waktunya. Mungkin karena kelasnya ini waktunya agak pendek juga kali Pak. Saya pribadi merasa itu kurang Pak kalau sebagai peserta. Jadi saya lebih kalau saya lihat mungkin ya yang dijelasin dari Pak Oni dan tim di IM itu kan itu durasinya lebih panjang daripada kita bertanya jawab. Saya lebih senang kalau misalnya peserta itu bisa banyak memberikan pertanyaan.
Karena di online lecture yang Pak Oni kan sebenarnya mungkin itu sudah ada ikutin materinya. Dan memang sih kita sih senang ikutin materinya sesuai dengan yang dijelasin. Memang itu ada memberikan informasi dan wawasan bagi kita. Tapi sebenarnya kita pengen banyak diskusi soal case-case yang ada sekarang di lapangan. Untuk cara handlernya seperti apa gitu. Karena gini Pak, di batch-nya saya ini yang saya ikutin ini kan saya melihat banyak senior-senior yang mungkin pengalaman kerjanya di perbankan atau di banking bagian kredit khususnya sudah di atas 10 tahun. Jadi kalau seperti di kuliah ibaratnya ini sudah orang mau kuliah S2. Jadi harusnya itu lebih banyak studi kasus. Sehingga kan kita bisa bahas sama-sama. Nah, dan mungkin studi kasus yang kita bahas itu lebih baik dari contoh yang baru-baru sekarang ini ada gitu loh Pak. Jadi gini, mungkin kalau misalnya udah ada, mungkin dari peserta itu kan juga ada pengalaman atau kasus-kasus yang terjadi di cabang masing-masing. Saya rasa mungkin lebih enak kita bahas yang kasus yang kurang lebih yang berjalan sekarang. Tapi contohnya kalau kita pakai kasus yang sudah agak lama di tahun 2015 atau apalagi kalau dicontoh kasus 2010, mungkin itu kan kasus itu udah lama terjadinya dan sedangkan saat ini kan dunia perbankan atau masyarakat udah berbeda gitu loh. Jadi saya tidak tahu apakah kasus yang udah lama gitu tuh akan terjadi di saat ini dan apakah dengan cara penyelesaian yang seperti tahun dulu-dulu itu bisa dipakai dengan kondisi seperti ini. Jadi saya sih yang saya rasa atau saran dari saya baiknya mungkin kita pakai kasus yang 1-2 tahun belakang ini sehingga kita bisa bahas dan mungkin kan itu lebih bisa diterapkan gitu loh Pak untuk kedepannya. Kalau bermanfaat pasti ada manfaatnya Pak, karena kan itu akan menambah wawasan saya juga dan kan kita kan saya tahu di IM ini kan banyak dari mungkin udah ada kerjasama dari beberapa bank sehingga kan kita juga ada wawasan tentang oh kalau begini tuh seperti apa, kita harus tangannya seperti apa. Tapi kalau untuk yang senior-senior yang sudah lama, saya rasa harus diperbanyak Pak, bisa dikembangin lagi dan ditingkatin lagi sehingga lebih banyak memberikan manfaat seperti banyak studi kasus. Karena kan dilihat juga mungkin dari teman-teman jam terbang udah banyak, mungkin kalau yang untuk online lecture-nya itu akan membantu untuk mengingatkan kembali kalau begini harus seperti apa. Kalau diusulkan untuk diberikan ke semua account officer, saya merasa itu justru lebih baik. Karena saya rasa ini justru bisa buat teman-teman untuk account officer yang baru bergabung di perbankan. Karena itu buat mereka akan sangat membantu. Dibandingin dengan mungkin yang jam terbangnya udah lama. Seperti udah 10 tahun kerja di perbankan, ya kan. Jadi buat AO-AO yang baru, saya merasa mereka tuh sangat perlu Pak kalau yang untuk training seperti early warning ini. Terutama di kondisi sekarang ini kan mungkin teman-teman juga tahu ini kan lagi ada pandemi COVID sehingga banyak ada nasabah yang punya kredit yang bermasalah sehingga untuk teman-teman account officer yang baru bergabung atau yang pengalamannya baru setahun 2 tahun mereka bisa tahu cara ini gimana kita bisa memberikan solusi kepada nasabah yang bermasalah. Jadi saya rasa memang ini kalau buat account officer saya sangat setuju Pak kalau buat account officer apalagi terutama yang baru-baru bergabung gitu. Kalau pandangan saya sih ini harusnya bagus untuk kondisi sekarang ya Pak. Kan kita dengan kondisi pandemi COVID ini kita tidak bisa berkumpul di dalam kelas untuk melakukan training dan untuk sekarang ini kan sebenarnya banyak teman-teman yang
ada juga sebagian yang punya waktu di rumah ketika dia WFH, dia sebenarnya bisa belajar sesuatu yang baru, terutama yang kayak online learning ini. Cuman saya tidak tahu apakah setiap karyawan itu bisa membuka online learning ini sesuai dengan waktu yang dia available gitu loh Pak. Jadi yang saya maksud ini mungkin pas saya training, saya juga tidak tahu apakah ada dibatasin, saya cuma bisa buka itu kelas selama seminggu atau 2 minggu. Saya tidak tahu user saya bisa pakai berapa lama, tapi kalau user saya itu bisa pakainya lama, saya kan bisa belajar, oh ini saya pengen tahu ini, saya belajar. Dan mungkin kan ada tesnya, jadi ya balik lagi sih, karena memang ini juga saya baru pertama kali ikutin e-learning. Jadi kalau manfaatnya saya rasa untuk masing-masing bagian ya pasti ada. Terutama kalau yang kredit kan saya pernah ikutin. 12 tahun yang lalu saya ada ikutin kelas Pak Oni soal seperti yang basic accounting segala macam. Saya sangat senang ikutin kelas itu, kenapa? Sebenarnya Pak, terus terang di kuliah saya 3,5 tahun ambil manajemen investasi yang banyak berhubungan dengan accounting, saya tuh bisa lulus dengan nilai B, nilai A, tapi saya tidak tahu manfaatnya itu, ini fungsinya apa. Saya bisa ujian dapat nilai A atau nilai B, tapi saya tidak tahu ini buat apa sih. Nah, ketika saya ikut kelas trainingnya di IEM ini, saya merasa dengan waktu 3 bulan saya tahu ini fungsinya untuk apa, cara pakainya apa. Jadi ini berguna gitu loh Pak buat saya. Sehingga saya sering informasi ke teman-teman yang udah sama-sama alumni dari kuliahan udah lulus, saya bilang saya tuh tahu accounting segala macam dan fungsinya dan keuangan rasio-rasio itu ketika saya masuk kelas IIM 3 bulan. Bayangin saya masuk kelas 3 bulan saya bisa ngerti daripada kuliah 3,5 tahun. Tapi mungkin karena saya kuliah 3,5 tahun itu, saya ada dapat basicnya juga ketika masuk ke kelasnya IIM itu. Jadi sangat bermanfaat kalau untuk basic accounting. Jadi saya merasa mungkin kalau teman-teman yang account officer dan dari teman-teman saya yang dulu di AOP 2 kan banyak juga dari beda-beda nih Pak ya. Ada yang lulusan teknik pertanian lah, ITB, ada yang sekretaris. Banyak yang saya lihat ini nggak berhubungan dengan keuangan, tapi ketika mereka ikut basic accounting di IEM ini, mereka tuh semua jadi ngerti gitu loh. Ini fungsi-fungsinya ketika lihat laporan keuangan dan nasabah kita bisa pakai. Jadi menurut saya kalau untuk account officer yang baru bergabung atau yang sudah lama 1 tahun 2 tahun, mungkin untuk training selanjutnya mungkin bisa didapetin dari IEM gitu. Ya, kalau menurut saya sih kalau seperti dulu waktu saya training kelas IEM ini, kan kita udah ditentuin, oke nanti trainingnya 2 minggu, jadi 2 minggu itu kita tidak akan diganggu ketika kita lagi training. Malah kalau misalnya dulu kita ketemu di kelas ada seperti yang Oninya dia akan minta semua handphone kita kan di silent atau dimatiin. Sampai kelas training yang selesai baru kan kita akan nyalain. Sedangkan kalau untuk yang online ini kan mungkin juga ada beberapa atasan yang tidak tahu bahwa kita lagi training karena kan kita cuma pakai handphone, kita duduk di tempat kerja kita buka, sehingga ketika kita lagi training atasan panggil, tolong ada. Jadi alangkah baiknya Pak kita ada waktunya, jadi benar-benar ya kita benar-benar untuk training gitu loh. Jadi tidak setengah training nanti ada kerja kita kerjain gitu. Dan kan memang di beberapa bank ini kan ada yang bank ini bisa pakai metode seperti ini, ada yang tidak bisa. Dan kan saya tahu mungkin IEM sudah banyak bekerja sama dengan banyak bank, sehingga mungkin solusi ini untuk bank si A ini mungkin bisa, tapi untuk B belum tentu bisa. Nah, mungkin lebih baik bisa ditingkatin kalau dengan si bank A ini dia dengan solusi kini bisa jalan. Mungkin kalau untuk B mungkin kalau pakai ini memang secara teori ini bagus, tapi untuk prakteknya
mungkin bisa dibikin di-adjust supaya sesuai dengan cara kerja bank tersebut, sehingga kita tahu, oh ya ini nanti kita bisa pakai nih kalau ketemu seperti ini, kita bisa. Karena mungkin untuk teman-teman yang seperti saya bilang, kelas ini saya rasa kalau untuk AOP yang masih bekerja di planning setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, ini sangat bermanfaat. Jadi mereka bisa pakai. Tapi kalau yang untuk jam terbang yang sudah tinggi, kan sebenarnya kita udah tahu, biasanya di kantor kita dari atasan sudah memberikan bimbingan dan arahan kepada kita. Kita akan menyelesaikan ini case seperti itu seperti apa.